Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita membahas pada eh, cut teknik cut yang ada di video editing ya, nah kita lanjut pada materi tentang dimensi di editing. Jadi seperti yang kita tahu, ketika kita mengedit video dengan teknik cut, kita akan menggabungkan shot per shot. Nah, di dalam materi ini kita itu akan membahas bagaimana relasi antara shot A dan shot B dari ranah grafis ataupun dari ranah waktu, ya, dari dimensi waktu, dimensi grafis, dan juga dimensi ruang, ya, dan juga dimensi frekuensi. Ya. Oke, next ke slide berikutnya ya. Nah, hakikatnya atau inti dari dimensi editing adalah keterhubungan sebuah shot jika disambung dengan shot yang lain, ya. Kita ngomongnya shot A dan shot B, ya. Kalau kita ngomong di non linear editing kan kita akan membahas tentang shot per shot ya ketika kita mengedit. Jadi ketika hakikatnya dimensi editing adalah keterhubungan sebuah shot apabila disambung dengan shot lain, shot A, shot B. Nah, maka pasti kedua shot tersebut memiliki hubungan baik, ya, ada relasinya terkait dengan relasi grafis, visualnya, ritmis atau irama, ya, ketukannya, beatnya, kemudian ada spasial, ruang, dan juga pada temporal ataupun waktu. Jadi pada sambungan shot-shot di dalam film-film naratif yang bersifat naratif ya, dia memiliki keempat dimensi hubungan tersebut. Ya. Jadi untuk membangun narasi ya, untuk membangun cerita, memang harus diperlukan keterhubungan dari dimensi-dimensi yang ada tadi, sehingga cerita yang dibawakan itu tidak mengalami distorsi ataupun disinformasi. Ya, jadi ceritanya nyambung, kemudian orang yang menonton film yang bernarasi tersebut akan mengerti dengan mudah bagaimana jalan ceritanya. Nah, beda lagi kalau di film-film abstrak ya, yang surrealis ya, pada film-film yang memang non figuratif yang tidak menghadirkan tokoh ataupun karakter, jadi bisa dibilang itu tidak memiliki cerita yang utuh ya, yang harus diceritakan ya. Nah, keterhubungan antara dimensi ini memang mungkin tidak diperhitungkan ya dari keempatnya empat dimensi tadi, dimensi grafis, ritme, ruang, dan waktu. Nah, biasanya film-film abstrak seperti ini itu hanya memiliki dimensi grafis, keterhubungan antar gambarnya saja, grafisnya saja, dan juga pada ritme, pada iramanya. Entah itu ritmenya cepat atau lambat ya, atau tidak teratur ritmenya, atau juga dia pada keterhubungan per shotnya itu pada grafis, entah itu pada bentuk objeknya atau pencahayaannya atau color gradingnya ya, macam-macam. Jadi keterhubungannya kalau di film abstrak yang non figural, tidak ada tokoh ataupun cerita yang mau dibawa secara jelas, dia biasanya memiliki hanya dua dimensi editing, yaitu grafis dan ritme. Jadi mereka menggabungkan antara source grafisnya dan juga pada ritmenya, ritme pengeditannya, mau cepat, lambat, ataupun tidak beraturan. Oke, dinamis. Ya. Nah, jadi kita ngomongnya nanti ada 4 dimensi grafis ya. Jadi kita akan membahas tentang keterhubungan relasi antara grafis antara shot A dan shot B. Ya, kemudian kita
relasi ritme irama dari shot A dan shot B, kemudian relasi ruang antara shot A dan shot B, dan juga pada relasi waktu antara shot A dan shot B. Jadi kita ngomongin pada shot per shot untuk mendapatkan apa sih yang terjadi ketika kita menggabungkan dua shot ini menggunakan dimensi grafis, ritme, ruang, dan waktu. Nanti secara tentunya ya seperti yang kita tahu pada setiap shot yang kita buat pasti mempunyai nilai grafisnya ya. Sehingga ketika kita menggabungkan dua shot ya, shot A dan shot B, dan secara otomatis kita akan membandingkan grafis yang ada di dalam layar tersebut. Contoh, ketika kita menggunakan imaginer line ya 180, jadi over the shoulder misal ya, ketika shot A dan shot B itu berpindah, maka kesinambungan antara grafis ya, antara posisi misal posisi wajah dengan lawan bicaranya akan tetap dijaga ya. Atau juga pada bentuk ya. Artinya setiap perpindahan shot ya, ketika ada manusia A, manusia B, adegan sedang berjalan, kita akan merasakan atau melihat bentuk tubuh yang sama ketika dia berjalan. Artinya ya manusia itu punya kaki, punya tangan dan tubuh ya yang ada di tubuhnya. Kemudian meskipun pada shot berikutnya shot B juga akan seperti itu. Jadi keterhubungannya ada, penggabungan shot per shotnya. Atau juga pada warna, color grading. Jadi untuk sebuah warna, artinya misal kita kaitkan dengan color grading, penggabungan tentunya kita akan berusaha menyamakan atau mensimilarkan ya, memiripkan color grading ataupun mood warnanya antara shot A dan shot B ketika dia ada di dalam satu adegan yang sama, satu tempat yang sama. Juga pada gerak ya, misal. Jadi gerakan dari subjek ya, misal gerakan membuka pintu ya pada shot A, kemudian pintu terbuka pada shot B, berarti di sana ada kesinambungan, ada keterhubungan antara shot A dan shot B ya. Kemudian pada ukuran suatu objek ya, untuk menghasilkan perbandingan antara objek dengan environmentalnya ya. Atau juga pada volume ruang, keluasan ruangnya, artinya establishment yang ada di dalam film itu secara grafis dimunculkan seberapa besar ruang yang ada di dalam video tersebut. Jadi maka bila sebuah shot disambung dengan shot yang lain pasti ada hubungan grafis ya. Nah, hubungan dimensi grafis ini bisa berupa grafis match ataupun grafis kontras. Artinya ketersamaan. Kalau match berarti dia ada kesinambungan, ada keterhubungan. Jadi misal tadi ya orang membuka pintu adegannya, kemudian pintu itu terbuka, maka di sana ada grafis match ya. Jadi grafis match itu adalah membuat kesinambungan yang kuat dalam kemiripan komposisinya, bisa warna, bentuk ataupun gerakan ya, kalau yang pintu tadi berarti adalah kesinambungan gerakan. Kemudian ada juga grafis discontinuity, grafis yang kontras, artinya kemungkinan dipakai untuk memberi bentrokan dari shot per shot ya, dan bisa membuat konflik berdasarkan keterhubungan di dalam shot ya. Ini kalau kita
ingat di pertemuan sebelumnya ya tentang cut, ada cut kontras ya, dimana cut kontras itu bisa dibuat melalui kekontrasan warna ataupun kekontrasan bentuk, kekontrasan adegan juga, ataupun kekontrasan suara ya. Misal suara tinggi ke rendah sehingga memunculkan satu konflik ya, konflik tertentu ya. Artinya misal di shot A memiliki intensitas teriakan yang tinggi, kemudian di shot B memiliki intensitas teriakan yang rendah, berarti kesinambungan ya, kontras dari suara tersebut memiliki kesinambungan jarak, misal seperti itu. Jadi ketika logikanya adalah ketika suara itu keras, maka sumber suara itu dekat. Ketika suara yang sama itu pelan, maka logikanya adalah sumber suara jauh. Oke, next. Kemudian ada dimensi ritme. Jadi di dalam irama, di dalam ritme itu terdapat dua posisi, dua sumber. Artinya ada ritme irama internal, yaitu irama yang ada di dalam shotnya itu sendiri, setiap shot yang kita punya. Dan juga pada irama eksternal, yaitu irama yang dihasilkan oleh persambungan dua shot atau lebih. Artinya ketika kita gabungkan beberapa shot, penggabungan itu menghasilkan irama. Nah, itu disebut irama eksternal. Irama internal terjadi di setiap shot karena di setiap shot itu selalu ada frame size ya. Kemudian type of shot, besaran sebuah gambar atau frame ya, atau juga tipe shot yang digunakan, entah close up, long shot, mid shot, dan lain-lain. Kemudian irama internal juga bisa dibentuk dari gerak ya, gerak subjek atau gerak kamera, atau juga gerak kamera, atau juga gerak kombinasi subjek dan kamera. Artinya irama gerak, misal gerak berjalan dan gerak berlari, itu mesti memiliki irama yang berbeda ya. Kemudian suara bisa berupa dialog ataupun efek dan juga musik ya. Kita tahulah tentang ini, misal dialognya cepat atau lambat itu juga akan menghasilkan irama yang berbeda. Kemudian efek dan musik juga memiliki irama yang memungkinkan berbeda ya. Kemudian pada irama eksternal ini terjadi ketika ada sambungan dan dipengaruhi oleh durasi shot, panjang pendeknya sebuah shot. Jadi shot A 2 detik, shot B 2 detik, shot C 2 detik. Kemudian itu akan memiliki irama ya, 2 detik, 2 detik, 2 detik. Kita bisa sebutkan cepat ya kalau shotnya 2 detik. Kemudian ada metode penyambungan, cut to cut-nya, atau bisa seperti optical effect-nya, dissolve dan fade ya. Ketika kita ingat-ingat ketika kita membuat dengan transisi fade ya, maka secara otomatis ya iramanya itu akan lebih pelan ketika kita hanya menggunakan strict cut. Nah, kemudian irama eksternal ini bisa kita buat sebagai seorang pembuat film ya, menjadi berbagai jenis irama dengan mengatur panjang pendeknya sebuah shot, durasi dari shot. Artinya per shotnya memiliki durasi ya, memiliki waktu, memiliki durasi 1 detik, 2 detik, 3 detik sampai menitan dan lain-lain. Nah, jenis-jenis irama tersebut adalah irama konstan, yaitu dengan cara membuat shot yang digabung berukurannya secara durasi adalah sama ya.
kemudian irama dipercepat atau akselerasi, yaitu dengan cara membuat shot per shotnya itu disambung dengan ukuran makin lama makin pendek. Artinya shot A B C D E ya, dari shot A misal 10 detik ya, kemudian sampai shot B dia menurun sampai 3 detik. Oke, kemudian pada irama diperlambat ya, yaitu dengan cara membuat shot per shot yang disambung ukurannya makin lama makin panjang. Nah, ini kebalikan dari dipercepat ya. Jadi di shot A sampai D, di shot A memiliki durasi yang lebih panjang, durasi yang lebih cepat. Kemudian dia meningkat pada shot D, durasi yang lebih lama, misal 2 detik menjadi 10 detik. Kemudian irama tak beraturan, yaitu dengan cara membuat shot per shotnya disambung ukurannya berubah-ubah secara tidak beraturan. Jadi ngacak ya, tergantung intensitas apa yang ingin ditampilkan di dalam gambarnya, sehingga membuat iramanya itu beracak-acakan. Nah, sebuah shot disambung dengan shot lain pastinya adalah memiliki keterhubungan ritme ataupun irama. Nah, irama yang ada di dalam film itu sebenarnya ada 2 jenis ya, yaitu irama internal maupun eksternal tadi ya. Kemudian yang diturunkan ya, misal di irama internal dan eksternal itu apa saja ya, bisa meliputi frame gerak, suara, durasi shot, kemudian di eksternal pada durasi shot dan metode penyambungan. Oke, kemudian pada dimensi spasial. Jadi dengan editing, media film adalah media yang paling efektif dalam menciptakan ruang yang sesuai dengan yang ingin dibentuk oleh pembuat filmnya atau pembuat videonya. Jadi melalui editing pula bisa dihubungkan ruang dalam realita dengan ruang di dalam film. Ya, artinya ruang buatan dan artifisial. Jadi juga bisa digabungkan antara yang interior dan eksterior. Jadi contohnya itu gampangnya gini. Jadi misal ini sering kita lihat juga di dalam film ya, di mana menggunakan teknik green screen ya. Jadi secara teknis ya, syutingnya itu menggunakan teknik green screen. Jadi secara ruang, misal adegan di laut, kemudian di pantai ya, yang syutingnya menggunakan green screen, maka kelebihan dari video editing itu adalah ini. Jadi kita bisa menggabungkan dua ruang tersebut menjadi satu sehingga menghasilkan ruang buatan ya. Jadi kita bisa memainkan itu di video editing ya. Jadi kita tidak perlu menghadirkan ataupun melakukan syuting di pantai betulan ya, di ruang yang sebenarnya secara realita, tapi kita bisa menggabungkan itu adegannya. Ini contohnya ada pada filmnya Hitchcock judulnya The Bird. Jadi ini film lama, tapi ya secara teknis memang belum bagus secara teknologi ya. Di sana diceritakan adegannya, salah satu adegannya adalah para siswa dan siswi itu keluar karena diserang oleh burung. Lah di sana di situ secara dimensi spasial yang digunakan oleh editing ya, di film editingnya adalah penggabungan antara adegan ruang dari burung yang menyerang dan juga adegan dari anak yang berlari ya. Jadi kita digabungkan kemudian melahirkan ruang yang baru ya. Pensejajaran dua gambar bisa menghadirkan dua poin yang bersamaan. Bisa juga ya ketika sering ya kita melihat
penggabungan antara shot per shot yang memiliki perbedaan ruang. Nah, sehingga bisa menghadirkan poin bahwa kejadian itu terjadi bersamaan di satu ruangan, padahal itu tidak. Kemudian ketersambungan antara dua shot atau lebih yang bisa menciptakan ruang baru yang ada di dalam kepala penonton disebut sebagai koeksistensi spasial. Jadi ruang yang berdampingan. Ya. Jadi seolah-olah dia secara persepsi penonton eksistensi dari ruangan itu menjadi satu. Contohnya tadi, misal shot A dilakukan pada shot A dan shot B dilakukan pada ruangan berbeda, tapi memiliki konektivitas ruang yang menghadirkan seolah-olah persepsi di penontonnya itu adalah ruang yang sama maupun berdampingan. Oke. Next. Kemudian ada dimensi temporal atau waktu ya. Kita di dalam dunia editing kita bisa memainkan waktu juga selain memainkan ruang tadi, spasial. Jadi di dunia nyata, waktu itu kan linear ya, kita itu waktunya linear, kita tidak bisa mengulang masa kecil kita, atau kita melakukan kesalahan kemudian kita mau ulang, mau perbaiki, tidak bisa seperti itu. Seperti alat Doraemon ya, memakai mesin waktu. Nah, di kenyataannya, tapi di dalam film kita bisa memainkan itu, karena di dalam waktu penceritaan atau time of the story dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama urutan kejadiannya, di artinya pada sebab akibat ya, kemudian pada durasi ya, seberapa lama sebuah adegan tersebut ya, diceritakan, kemudian ada frekuensi terkait dengan pengulangan, seberapa sering adegan itu ditampilkan ya. Kemudian urutan, jadi di dalam waktu penceritaan bisa memiliki struktur waktu yang berurutan secara linear seperti kehidupan kita ya, dari kecil, dewasa, kemudian tua, atau juga tidak berurutan secara non-linear. Hal ini bisa dilihat dengan adanya film yang menggunakan flashback ataupun flash forward, menghadirkan kejadian yang lalu ataupun kejadian yang di masa datang. Nah, ini kelebihan di dalam video editing, kita bisa memainkan waktu ya. Kemudian durasi ya, panjang pendeknya waktu penceritaan ya, berdasarkan kebutuhan dramatisasi cerita. Maka dalam durasi cerita bisa saja dibuat waktu penceritaan diperpendek, yaitu waktu penceritaan hanyalah memperlihatkan waktu peristiwa yang penting saja yang diperlihatkan untuk penonton, sehingga sebenarnya ada waktu yang hilang. Nah, biasanya disebut juga dengan elipsis atau penghilangan waktu yang tak diperlukan. Contohnya memperpendek waktu di materi yang kemarin ya. Jadi adegan wanita yang akan bertemu kekasihnya di restoran ya. Seharusnya itu akan memakan waktu secara realita adalah bisa jadi setengah jam ya. Tapi dengan editing kita bisa menghilangkan ya bagian-bagian terpenting, bagian-bagian yang tidak penting. Artinya ya kita tampilkan secara adegan yang penting, yang misal dia selesai mandi, kemudian make up, memakai baju, kemudian mengendarai mobil sampai pada restoran. Jadi kita persingkat seperti itu. Nah, dan ada juga waktu penceritaan yang diperpanjang, yaitu waktu penceritaan yang ditambah panjangnya dari waktu sebenarnya, dari sebuah peristiwa. Nah, terjadi untuk kebutuhan dramatisasi cerita. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai ekspansi atau perpanjangan waktu penceritaan. Ya. Misal
memperpanjang cerita itu misal dengan memakai teknik slow motion ya, itu salah satu perpanjangan waktu sehingga untuk kebutuhan dramatisasi, ataupun pada teknik freeze ya, itu juga sebagai ekspansi waktu, karena di dunia nyata kita tidak bisa melakukan itu untuk memperpanjang ataupun mengekspansi waktu. Nah, editing elliptis atau penghilangan waktu itu bisa didapat dengan cara ya, artinya ketika kita menghilangkan satu waktu ya, satu adegan, pasti di sana akan terjadi jumping, sesuatu yang tidak urut, tiba-tiba kok gini, tiba-tiba kok gini. Nah, maka biasanya diperbaiki dengan optical effect ya. Misal match cut, move cut ya, atau juga pada dengan frame kosong, frame hitam, kemudian beralih pada shot berikutnya, atau juga cutaway, jadi mengalihkan shotnya dengan adegan lain atau visual lain, atau juga pada jump cut ya. Oke, kemudian di dalam temporal tadi ada 3 ya, urutan, durasi, yang terakhir adalah frekuensi, yaitu suatu pengulangan, suatu adegan atau suatu aksi untuk kebutuhan dramatisasi, seperti adegan ledakan ya, atau jatuhnya sebuah benda atau tokoh ya, sehingga penampilannya itu diulang-ulang ya. Bukan di replay tapi dia diulang, jadi seolah-olah dia dilihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Misalnya ledakan A, ledakan di gedung, kemudian ada shot yang saat ledakan dari low angle, kemudian ada yang high angle dan lain-lain. Nah itu diperlukan untuk biasanya untuk kebutuhan dramatisasi, jadi penekanan pada adegan tersebut, atau juga pada penyampaian suatu maksud ya, misal pada dialog ini konteksnya, atau pada adegan. Ini contohnya agak lama pada filmnya Beer ya, dari Godard. Dia menciptakan waktu dengan melalui frekuensi ya, melalui pengulangan aksi, sehingga ceritaannya akan lebih panjang. Kalau nanti kalian lihat di YouTube, kalian cari contoh ini ya, kalian lihat di sana terjadi banyak pengulangan adegan untuk menceritakan salah satu karakter ya, terkait dengan apa yang dia rasakan. Di sana dia banyak mengulangi adegan untuk menjelaskan maksud dari dialog tersebut. Oke, kira-kira itu saja dari saya untuk dimensi editing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.